Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan mahasiswa peserta statistik dari kelas pagi maupun kelas malam R1, R2, juga R3 ya. Kali ini kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu uji beda yang ketiga. Jadi di 3 pertemuan terakhir kita membahas mengenai uji beda ya. Lengkapnya ini ya, kemarin ada uji tes, kemudian uji ANOVA, dan yang sekarang kita akan bahas mengenai uji chi-square. Uji chi-square ya, adalah uji beda frekuensi 2 variabel. Jadi ini ada keterbatasan juga 2 variabel nih. Yang mana kemudian muncul ada alat korelasi sebenarnya, alat korelasi. Tapi masih banyak beberapa yang kemudian mencoba karena datanya hanya 2 ya, 2 variabel, masih kita bisa gunakan untuk ini, itu dengan uji chi-square. Chi-square ini menengahi uji yang t-test, kemudian yang uji ANOVA ya. Mereka nggak bisa untuk data-data kategori, mereka hanya bisa untuk data-data yang sifatnya numerik atau interval maupun rasio. Nah, bagaimana kemudian langkah-langkah analisis di dalam uji chi-square ini ya. Nanti akan ada yang pertama dari data yang ada ya, yang mungkin bisa tidak beraturan, datanya masih demikian banyak. Kita harus sederhanakan dalam suatu tabel yang namanya tabel kontingensi. Tabel kontingensi ini seperti halnya pada waktu di tabel itu ada beberapa dua arah di sebelah kiri yang baris dan yang kolom itu masing-masing variabel. Jadi variabel pertama di baris, kemudian variabel satunya yang di kolom. Tinggal nanti apakah di masing-masing itu 2 variabel ini ya. Variabel itu ada beberapa kelompok yang ada di sana. Misalnya jenis kelamin bisa laki-laki perempuan. Kemudian di kolom misalnya pendidikan atau alamat mungkin bisa banyak sekali ya. Nah, tuh nanti kalau jumlah kolomnya dari satu variabel, jumlahnya kolomnya berapa? 2, ya berarti nanti disebut sebagai kontingensi 2. Kalau yang sebelah baris juga 2, maka kontingensi 2 kali 2. Kalau yang 3, yang baris 3, sana 3 juga 3, atau sebelah sini 3, sana 2, kolomnya 32 gitu. Atau yang baris 2, maka kemudian yang di kolom 3 menjadi 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya dari data yang ada di dalam proses penghitungan chi-square nanti itu kita mengelompokkan menjadi frekuensi observasi. Observasinya kita tentukan terlebih dahulu. Setelah itu kemudian kita tentukan frekuensi harapan atau ekspektasi. Lalu atas dasar data frekuensi observasi dan frekuensi harapan kita bisa menghitung nilai chi-square ya. Tentu saja yang kita hitung adalah nilai chi-square hitungnya. Dan setelah mendapatkan nilai chi-square hitung, kita akan mencocokkan dengan nilai chi-square tabel ya. Atau berarti kita harus mencari nilai chi-square-nya untuk tabelnya berapa dengan tingkat alfa tertentu, misalnya bisa 0,05 atau 5%, bisa 0,01 atau 1%, bisa 0,10 atau 10%. Konsep yang alfa ini di pertemuan regresi regresi atau uji beda yang pertama saya sampaikan bahwa itu berkaitan dengan tingkat keyakinan dan tingkat kesalahan. Kalau alfanya 5%, berarti tingkat kesalahan, toleransi kesalahannya adalah 5%, dengan tingkat keyakinan 90% hasilnya bisa mewakili kondisi yang ada. Kalau alfanya 10%,
tingkat toleransi kesalahan 10% dengan tingkat keyakinan 90% ini yakin berhasil. Ini yakin bahwa ini mewakili kaidah ilmiah. Kalau 1%, tingkat kesalahannya 1% dengan tingkat keyakinan 99%. Lalu yang terakhir, dengan pembandingan antara chi-square hitung dan chi-square tabel, kita bisa mengambil kesimpulan. Ya, ada 6 langkah di dalam uji chi-square ini. Oke, kemudian kita akan mencoba menghitung chi-square ini dari tabel kontingensi 2x2 dan kontingensi yang lebih dari 2x2. Prosesnya sama ya, tapi nanti akan supaya Anda bisa mudah kalau 3 gimana gitu. Karena kalau komposisi 22 kan mudah, tapi kalau 23 atau 32 ya, ada ya sebenarnya ya nggak begitu banyak perbedaan sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan coba yang contoh satu aja untuk yang lebih dari 2x2. Ya, kita memulai untuk yang kontingensi 2x2. Nah, 2 variabel yang akan kita bandingkan di sini adalah pendidikan ya, dari suatu masyarakat dan pekerjaan yang kemudian mereka dapatkan ya. Jadi misalnya responden pertama dia pendidikannya SMA, pekerjaannya wira swasta. Kemudian responden kedua pendidikan SMA, pekerjaannya karyawan swasta ya. Kemudian yang 19 itu misalnya S1, pekerjaannya wira swasta dan sebagainya. Nah, pertanyaan hipotesis, pertanyaan perumusan masalah yang harus diselesaikan berkaitan dengan uji chi-square ini adalah apakah ada perbedaan yang signifikan di dalam pekerjaan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Ya, data ini sesuai dengan langkah-langkah tadi. Yang pertama kita akan membuat tabel kontingensi. Ya, kontingensinya berapa? 22. Ini kita lihat sebentar ya ke tabel tadi ya. Pembaginya itu hanya SMA dan S1. Berarti ada dua alternatif untuk pendidikan dan pekerjaan wira swasta dan karyawan swasta. Ini juga ada 2 alternatif. Nah, ini akan mengarahkan bentuk tabel kontingensinya. Tabel kontingensinya berarti 2 kalikan 2 karena 2 alternatif untuk variabel pendidikan dan 2 alternatif untuk pekerjaan. Kita langsung buat aja, nanti tabel kontingennya seperti ini. Jadi yang sebelah ke bawah adalah pendidikan SMA, yang sebelah kanan pekerjaan. Bagaimana kalau misalnya pekerjaan di bawah, pendidikan di sebelah kanan, nggak masalah ya, nggak ada, ini hanya peletakan saja ya. Silakan kalau perjalanan saya sampaikan dulu pada waktu membuat tabel, yang penting itu bisa terbaca dan bisa dianalisis gitu. Ya, dan Anda bisa melakukan analisis itu ya tanpa ada kebingungan. Ya, kita mulai mengisinya ya. Tabel ini akan terisi tentu saja dengan melihat ya ini jumlah yang SMA dan berwira swasta berapa. Nah, di sini kita lihat yang SMA, kalau di atas SMA karyawan swasta ya, SMA karyawan swasta. Sedangkan nilainya S1 ini masih ya, S1 wira swasta dan S1 karyawan swasta. Maka di nomor 12 sampai dengan 15 dan 17 ini adalah SMA yang berwira swasta. Ya, ini kita masukkan ya. Tentu saja di metriknya ini, metrik SMA dan metrik wira swasta ya. Lalu ke kanan SMA yang karyawan swasta. SMA karyawan swasta 1 sampai dengan 4 dan 14. 11 ya, 11 ini ya, jumlahnya 6. Oh, yang bawah sendiri ada ini, bawah sendiri yang di 25 ini juga SMA
karyawan swasta ini ya. Jadi 6, betul 6. Mohon maaf, 1 yang tidak terblok saya, oke. Jadi ini 4, ini 1, yang bawah sendiri 1. Jadi 6 jumlahnya. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk tabel kontingensi yang S1 dan wira swasta jumlahnya 8. Jadi 4, nomor 5 sampai dengan 8, kemudian nomor 16, kemudian nomor 19 sampai dengan 21. Ini 4 juga ya, 4 jam 8. Demikian juga untuk yang S1 dan menjadi karyawan swasta jumlahnya 6. 9, 10, 2, 18, 1, 3, kemudian 22 sampai dengan 24, 3, jumlahnya 6 ya. Coba kita lihat totalnya ya. Kalau totalnya sudah terpenuhi semuanya, jumlahnya 25 ya. Jadi di kolom ya, di kolom pertama ya, kolom pertama itu 13 ya, kolom pertama 13, kemudian di kolom kedua 12, jumlahnya 25, ataupun di baris pertama 11, di baris kedua 14 juga 25. Berarti sudah masuk semuanya data yang ada di dalam tabel kontingensi 2x2. Kalau sudah, sekarang kita menentukan frekuensi observasi atau frekuensi real ya. Frekuensi real ya, berdasarkan data ya. Berapa sih yang SMA berwira swasta? Ya, 5. Berapa sih yang SMA yang karyawan? 6. Berapa sih yang S1 pendidikannya dan wira swasta? 8. Berapa yang S1 dan pekerjaan swasta? 6. Ya. Frekuensi observasi ya, hanya berdasarkan data saja yang ada ini. Ya, tinggal kita masukkan ya. 5, 6, 8, 6. Ya, biasanya melangkahnya memang A, B, C, D gitu ya. A-nya di baris 1 kolom 1, B-nya di baris 1 kolom 2, kemudian yang ketiga baris 2 kolom 2. Nanti kalau ada 2, 3 ya berarti baris 3 kolom ya, kolom 1, kolom 2 dan seterusnya begitu. Ya. Langkah selanjutnya adalah menghitung frekuensi harapan ya, frekuensi harapan. Jadi frekuensi kemungkinan ya dari data yang ada ini ya, dimana menentukan ini rumusnya adalah jumlah baris. Jadi baris tadi yang ya, baris pertama jumlah totalnya berapa, baris kedua totalnya berapa, baris berikutnya juga begitu kalau ada ya. Tapi untuk sementara kedua berarti baris pertama jumlah totalnya berapa, baris kedua totalnya berapa, itu menjadi jumlah baris ya. Kemudian jumlah kolom juga demikian, berarti kolom pertama jumlah totalnya berapa, kolom kedua jumlah totalnya berapa. Jumlah semua ini adalah 25 tadi, berarti jumlah baris ditambah dengan jumlah kolom yang ada ya. Nah, frekuensi harapan kita kelompokkan ya, ini yaitu kelompok pendidikan SMA dan wira swasta, pendidikan SMA karyawan swasta, pendidikan S1 wira swasta, dan pendidikan S1 swasta. Oke. Bagaimana begitu tadi? Jumlah baris. Kita lihat untuk yang SMA dan wira swasta ya. Nah, SMA wira swasta itu berada di baris pertama, sehingga jumlah barisnya adalah 11 dan dia menjadi ada di kolom pertama 13 ya. Ini jumlah barisnya ya. Jumlah barisnya 3 ya, 13 kalikan 11 ya, kemudian dibagi 25 ya. Kolom 1 kolom 2 sebenarnya 11. Jumlah baris 1 jumlah baris 2 itu 13 ya. Jumlah baris 1 baris kedua 13, kemudian totalnya 25. Yang SMA dan swasta, SMA swasta di sini ya, ini jumlah barisnya adalah baris pertama baris kedua 12, kemudian jumlah kolomnya ini yang di sini ya. Nah, ini di kolom
ini 11 ya. Kemudian dibagi 12. Yang S1 wira swasta, ini 13 sini, kemudian di sana adalah 14 dibagi 25. Kemudian yang pendidikan S1 ya 12 dan yang sebelah sana 14. Oke. Ya. Itu selesai untuk yang penghitungan frekuensi harapan atau FH mohon maaf ya, FH atau ekspektasi tadi ya, harapan kita sebut FH. Kalaupun di referensi menggunakan FE ya. Nah, ini FH ya sebenarnya, FH dibagi FH ya. Kemudian kita menghitung nilai chi-square-nya atau chi kuadrat ya, chi kuadrat. Chi kuadrat ini seperti ya, ini huruf apa? Huruf Yunani seperti alfa, beta, delta, sigma, itu kan huruf-huruf Yunani semuanya. Rumusnya adalah sigma dari FO min FH ya, yang dikuadratkan dibagi dengan sigma FH. Sigma FH ini ya, sigma FH ini. Oke. FO sudah diketahui, FH diketahui, tinggal diselesaikan. 5 kurangi 5,72 minus 0,72. 6 kurangi 5,28 0,72. 8 kurangi 728 0,72. 6 kurangi 6,72 minus 0,72 ya, kebetulan angkanya ini ya. Kemudian dikuadratkan dengan angka yang hampir sama, ini kuadratnya ya jadi sama semua ya. Tapi ini hanya kebetulan aja ya, kebetulan, tidak selalu datanya, tergantung datanya masing-masing. Setelah dikuadratkan, kemudian kita bagi FE atau FH tadi ya, FE atau FH. Jadi 05184 dibagi 5,72 ketemu 0,09, 0,62937 ya. 0,5184 dibagi 5,28 ketemu 0,09818182. 0,5184 dibagi 7,28 ketemu 0,07120879. 0,5184 dibagi 6,72 ketemu 0,0771426. Dan yang terakhir, karena ini sudah sekaligus dibagi kan tadi, sudah dibagi dengan sigma FH ya. Ya. Ini menjadi 0,3371624. Nah, ini sudah nilai chi-square hitungnya sudah ketemu, nanti boleh dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Ya. Nah, kemudian chi-square hitung sudah diketahui, tinggal sekarang yang berikutnya adalah menentukan chi-square tabel. Chi-square tabel ya, untuk mendapatkan tabel ada 2. Yang pertama adalah berkaitan dengan alfa tadi, bisa 1%, bisa 5%, bisa 10%, ya itu aja biasanya itu ya. Kalau jauh di atas itu enggak ya. Ini kan berkaitan dengan tingkat keyakinan, artinya kalau alfanya 50% gimana, berarti tingkat keyakinan juga 50%, jadi enggak mungkin. Batas toleransi maksimal itu adalah biasanya untuk penelitian-penelitian yang misalnya S1 ya, mungkin 10% masih diperbolehkan. Tapi kalau nggak salah kemarin saya sampaikan penelitian yang berkaitan dengan penemuan obat misalnya, maka tingkat kesalahannya ya harus kurang dari 1% begitu. Yeah. Lalu yang kedua, selain alfa, kita akan menentukan degree of freedom. Jadi untuk di tabel itu ada DF atau degree of freedom, bisa dari N, bisa. Nah, kebetulan di sini rumusnya adalah baris R-1 kalikan kolom -1. Tadi R-nya berapa barisnya? Ya, barisnya 2 baris toh, SMA S1. Kemudian kolomnya berapa? Kolom wira swasta dan kolom karyawan swasta. Ya, jumlahnya 2 juga ya. Sehingga tinggal kita masukkan ya. Dari tabel 2 kali 2, barisnya 2, kolomnya juga 2.
sehingga DF-nya adalah 2-1 kalikan 2-1 atau 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, ini tabelnya. Anda bisa mendapatkan di buku-buku statistik. Sekarang di internet juga banyak. Juga di Google Classroom tetap saya share ya tabel ini. Tabelnya utuh saya share nanti. Oke. Nah, bagaimana kemudian menentukan nilai tabel chi-square, mohon maaf ya, chi-square bukan T-tabel, chi-square ya ini. Alfanya 5%, berarti di sebelah kanan ya, di kolom-kolom itu Anda cari yang 0,05 karena 5% atau 0,05, kemudian degree of freedom-nya yang berarti DF ini ke bawah. Kita tadi ketemunya 2 ya, 2% tadi. Oh mohon maaf, ini ketemunya 1 ya, 1 bukan 2 ya, 1, maka berarti di sini nih 1 DF-nya, kemudian alfanya 0,05 ketemu 3,84146 ya. Ada sedikit kesalahan teknis nih ya, yaitu untuk analisis kontingensi 2x2 ya. Nah, oh maaf, kesimpulan belum ya, kesimpulan yang terakhir. Kesimpulan setelah mendapatkan chi-square hitung dan chi-square tabel, maka kita harus memutuskan ya, keputusannya adalah apakah ada perbedaan atau tidak. Kriterianya bagaimana? Kriterianya kalau chi-square hitungnya lebih kecil daripada chi-square tabel, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara frekuensi kategori 1 dengan frekuensi kategori yang lain. Sebaliknya kalau chi-square hitungnya lebih besar daripada chi-square tabel, kesimpulannya adalah ada perbedaan yang signifikan antara frekuensi kategori 1 dengan frekuensi kategori yang lain. Dengan chi-square hitung 0,3 sekian, sementara chi-square tabelnya 3,84 sekian, berarti chi-square hitungnya lebih kecil daripada chi-square tabel. Tentu saja kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara frekuensi pendidikan masyarakat dengan frekuensi pekerjaan masyarakat. Jadi nggak bisa kalau pendidikannya yang banyak yang S1 ya, mereka lebih banyak di swasta pun di ya wira swasta ya, ini tidak signifikan berarti ya. Oke, kemudian sekarang kita menginjak yang kedua, yaitu kontingensi lebih dari 2x2. Kita ambil contoh ya. Saya kembangkan untuk yang pendidikan, kita bagi 2 ya, mohon maaf, bagi 2. Berarti nanti barisnya 2, sedangkan untuk kolomnya pekerjaan kita bagi 3, yaitu wira swasta, kemudian PNS dan swasta atau karyawan swasta ya. Jumlah respondennya adalah 35. Kalimat perumusan masalah yang harus diselesaikan ya, atau kalimat hipotesis, apakah ada perbedaan yang signifikan dalam pekerjaan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang berbeda? Sama ya, hanya kemudian perbedaan di kategori ya, di kategori dari variabel itu yang lebih banyak di salah satu ya. Oke, datanya ini seperti langkah-langkah yang tadi yang kita sampaikan di awal. Kita tentu saja akan membuat tabel kontingensi. Tabel kontingensinya berapa? Bukan 2x2 lagi, tapi adalah 2 kalikan 3. Karena yang di bawah ini berarti SMA dan S1, kemudian yang ke kanan wira swasta, PNS, swastanya ada 3. Nanti kalau Anda kemudian 3 gimana Pak? Boleh saja. Berarti yang ke bawah pendidikan, pekerjaan, mohon maaf. Kemudian yang sebelah kanan pendidikan, berarti 2, berarti 32. Ya, enggak masalah. Ya. Bagaimana kemudian kita menyelesaikan tabel ini? Tentu saja berdasarkan data yang ada. Kita hitung dulu yang SMA wira swasta berapa. Ya, SMA batin ini SMA wira swasta itu kebetulan ada di nomor 1 sampai dengan nomor 7.
sementara yang lain nggak ada ya. Nah, berarti 7. Kemudian yang B atau SMA PNS. SMA PNS berapa? SMA PNS itu di nomor 13, 14, 15 dan nomor 33, 34, 35. Ya. Jumlahnya 6. Kemudian yang ketiga, berapa yang SMA swasta? SMA swasta di nomor 27 sampai dengan 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya 6. Ya. Baris pertama 3 kolom sudah terisi semuanya. Ya, sekarang kita yang S1 wira swasta, S1 PNS dan S1 swasta berapa? Ya. Dengan cara yang sama, ya kita hitung. S1 wira swasta itu di nomor 8 sampai dengan 13. 1, 2, 3, 4, 5. Yang S1 PNS berapa? S1 PNS itu di nomor 16 sampai dengan nomor 19 ya, 19. Jumlahnya 4. Ya. Dan yang terakhir yang S1 swasta. S1 swasta di nomor 20 sampai dengan 26 sehingga ada 7. Ya, 7. Ya. Sehingga tabel kontingensinya. Oke, kemudian untuk mengecek apakah semua sudah masuk, kita total aja. Ya, total kolom pertama ini di 12, 10, 13. Kemudian di sana 19, 16. Ketemu 35. Ya. Berdasarkan tabel yang sudah kita buat, kita akan lebih mudah untuk melangkah yang berikutnya menentukan frekuensi observasi. Ya, SMA wira swasta berapa tadi? 7. SMA PNS berapa? 6. SMA swasta berapa? 6. S1 wira swasta berapa? 5. S1 PNS 6 dan S1 swasta 5. Ya, kemudian yang frekuensi harapan ya ini tadi. Nah, yang SMA tadi berapa? Ya, 12. Kemudian ke sananya adalah 19. Ini di ini baris 1 kolom 1 ya. Ya, baris 1 kolom 1. Sedangkan di SMA PNS itu SMA PNS berarti di baris ini 10, kemudian di kolomnya adalah 19. Ya. Di baris pertama ya, ini juga di kolom pertama. Maaf, di kolom kedua. Di kolom kedua ya. Ya. Kemudian yang SMA swasta itu 13 di ini kan 6 ya. Di 6 itu di sini berarti ambil jumlah totalnya jumlah 13 kemudian 19. Ya. Pembaginya 35 ini semuanya sama. S1 wira swasta, S1 wira swasta berarti ini. Berarti di sini ya, 12 kemudian 16 per 35. S1 PNS itu berarti ini 4 ya, 4 jadi 10 kemudian salahnya 16 per 35. Dan S1 swasta 13 oh ini mohon maaf 13 kemudian 16 ini ya di sini ya, 7 ini berada di sini dibagi 35. Ya, setelah kita hitung ketemunya sekian. Ya, ini angkanya masih cukup panjang ya, 6, sekian ya. Ya, karena kita pembulatan diupayakan untuk di akhir. Ya. Nah, setelah mendapatkan nilai FOFH, sekarang kita tinggal menghitung nilai chi-square-nya. Ya, chi-square-nya ini ya. FO min FH berarti 7 kurangi 6,514 sekian ketemu 0,485714. 6 kurangi 54 sekian ketemu 0,57 sekian. 6 kurangi 7 minus min 1. 5 kurangi 5 minus 0,4 sekian. 4 kurangi 4,5 sekian ya, minus 0,57 sekian. 7 kurangi 5,9 1,057. Kemudian hasilnya dikuadratkan. Kemudian setelah dikuadratkan dibagi dengan FE atau FH ya. Jadi 0,23591837767 dibagi 6,5142857 ketemu 0,0362. Ya.
0,326530612 dibagi 542855714 ya, 0,060150376. 1 di baris terakhir 1,117550102 dibagi 5,9428571 ketemu 0,188049451. Setelah itu kemudian di sigma ya ini. Nah, ini kita mendapatkan ini chi-square-nya adalah ini. Nah, kita bulatkan saja karena sudah di akhir perhitungan, sehingga chi-square-nya adalah atau chi kuadrat 0,75 ya. Nah, kemudian tinggal kita menentukan chi-square tabel. Karena ini adalah 23 ya, 23, tabel 23 berarti barisnya 2, kolomnya 3. Dengan rumus degree of freedom-nya adalah R-1 kalikan C-1, baris -1 dan kolom -1 ya. Berarti DF-nya adalah 2-1 kalikan 3-1 atau 1 kalikan 2 sama dengan 2 ya, 2. Nah, kita mencoba dengan alfa yang berbeda. Jadi nanti boleh menggunakan alfanya 0,05 ya, berarti di sini nanti posisinya kalau alfa 0,05. Kalau alfa 0,10 atau 10% di sini angkanya. Ya. Karena kita mencoba untuk yang 1% atau 0,01 berarti di ujung sana ya, ujung kanan ini. Tapi tabelnya ini bukan di ujung ya, karena di sana masih ada 0,005, 0,0001 ya, masih ada beberapa kolom di sebelah kanan. Ini sengaja saya kecilkan biar kita bisa mendapatkan kelihatan angkanya ya lebih besar ya. Angkanya adalah untuk degree of freedom degree of freedom-nya adalah 2 dengan alfanya adalah 0,01 ketemu 9,21034. Agak nggak terlihat ini di mata saya, nggak terlihatnya. Ketemunya 9,21034. Nah, itu adalah chi-square tabel, dan chi-square hitungnya tadi adalah ketemu 0,75. Dengan nilai hitung chi-square atau chi-square hitung yang lebih kecil 0,75 kan lebih kecil daripada 9,21034 atau lebih kecil daripada chi-square tabel, sehingga kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara frekuensi pendidikan masyarakat dengan frekuensi pekerjaan masyarakat ya. Jadi ini adalah materi untuk chi-square, di mana penggunaannya adalah untuk dua variabel ya, dua variabel yang datanya adalah berkaitan dengan kategori ya. Jadi hanya pembagi datanya adalah pembagi berdasarkan kategori, bukan data numerik ya. Ya. Tapi di masing-masing itu berapa jumlahnya, itu yang kemudian kita hitung apakah ada beda jumlah di antara tabel kategori 1 ya, data kategori 2 ya, untuk yang chi-square ya. Nah, di masing-masing variabel itu bisa beberapa elemen ya, bisa beberapa komponen ya, itu kita namakan kolom dan namakan baris. Kalau tadi misalnya di pendidikan kita bagi 2 ya, SMA dan S1 berarti 2 baris, kemudian kolomnya yang pertama tadi ada wira swasta dan karyawan swasta 2, lalu yang terakhir contoh yang berikutnya kita bagi 3 ya, wira swasta, PNS dan swasta ya, jadi kolomnya 3, sehingga kontingensinya 2x3 atau 3x2 kalau ke bawahnya yang pekerjaan, yang sebelah kanan yang pendidikan. Oke, itu materi yang bisa sampaikan berkaitan dengan uji chi-square ya, dan ini merupakan materi yang terakhir ya, sekaligus menutup materi di statistik kita. Nanti kita ketemu lagi di statistik
di semester depan, tapi akan lebih banyak menggunakan aplikasi, sehingga nanti Anda saat semester berikutnya ya menempuh mata kuliah Metopen ataupun tugas akhir, ya Anda sudah tidak perlu lagi melakukan perhitungan manual, tapi bisa menggunakan dengan aplikasi. Tetapi kenapa nggak sekaligus aplikasi saja ya tanpa proses perhitungan? Karena memang di dalam ujian itu selalu ditanyakan prosesnya. Jadi kenapa Anda mendapatkan ini dari mana ini? Ya, benar nggak datanya? Ya, jadi keselip sedikit, seperti tadi saya keselip juga ya. Oh ini kok dua, kok ini keselip dikit nih. Simbol-simbol tadi. Nah, tapi karena prosesnya kita tahu, Anda tahu nanti, maka nanti akan memudahkan Anda di dalam proses tahap akhir, baik skripsi maupun artikel sebagai tugas akhir. Ya, nanti tugas menyusul di Google Classroom ya. Oke. Karena tinggal 1 minggu pertemuan kita, minggu berikutnya sudah UAS ya, ternyata sudah UAS. Ya nanti kita akan bagi untuk 2 pertemuan ini ya, nanti ya, untuk persiapan ujian. Ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit kita sampaikan ini bisa menjadi bekal Anda ya di dalam kesiapan nanti di dalam tugas akhir. Sekali lagi kita sampaikan karena dengan keterbatasan tidak hanya keterbatasan pembelajaran di online kita, tapi juga pembelajaran karena materi statistik ini kita gabung, jadi ya kita memang ingin lebih dari itu, karena nanti kedepannya mahasiswa SD Surakarta tidak hanya fokus ke sainsnya ya, tetapi skill-skill yang ada ya itu nanti akan lebih banyak ya, digital marketing dan sebagainya, kemudian di akuntansi ya, sehingga porsi yang membedakan dengan perguruan tinggi yang lain ya, mungkin kan ada fokus ke sains, ke akademis gitu, tapi kita lebih ya memang tetap tidak melepaskan akademis ya. Kalau melepaskan akademis maka ya nanti ya proses berpikir mereka akan berbeda gitu. Jadi perbedaan mahasiswa dengan anak-anak SMA itu kan ya proses berpikirnya akan berbeda, bisa mempertimbangkan 1-2 hal ya, banyak hal itu bagaimana fikirnya ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri pertemuan ke-14 materi kita sekaligus penutup materi statistik di semester ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.